Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, kawan. Yang terhormat Ibu Rati Purnamasari MTR MKEP selaku dosen pengampu mata kuliah etikolegal dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, kawan-kawan yang seperjuangan dengan Rahma. Perkenalkan Bu, nama Rahma Rahmadani Putri dengan NIM 2141 10316 Bu, kawan. Rahma sebagai moderator dari kelompok 5 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang registrasi tenaga kesehatan, Bu, kawan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etikolegal dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, kelompok 5 beranggotakan 5 orang, Bu, kawan. Yang pertama Rahma sendiri, lalu yang kedua Ratna Helia Anggraini. Kepada Ratna dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada Rahma telah memberikan Ratna kesempatan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, kawan. Perkenalkan, nama Ratna Helia Anggraini, Bu, kawan, dengan NIM 2141 10319, Bu, kawan. Selanjutnya Ratna kembalikan kepada Rahma. Terima kasih Ratna. Selanjutnya kepada Rina Rahmadona dipersilakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, kawan-kawan, nama Rina Rahmadona dengan NIM 21411032. Terima kasih, Rina kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rina. Selanjutnya kepada Safratul Aini dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan. Perkenalkan, Bu, kawan, nama Aini Safratul Aini dengan NIM 2141100325. Terima kasih, Ibu dan kawan. Aini kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aini. Selanjutnya kepada Sari Intan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, Bu kawan, nama Sari, Bu kawan, Sari Intan, Bu kawan, NIM Sari, Bu kawan 2110328, Bu kawan. Terima kasih Sari. Baiklah, kelompok 5 akan memulai presentasinya pada hari ini. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sari Intan. Kepada Sari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sari akan membacakan materi Permenkes nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Bab 1, Ketentuan Umum. 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, daerah, dan atau masyarakat. 3. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. 4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya. 6. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat dengan STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. 7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan.
8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 10. Kepala badan adalah kepala badan kepada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Terima kasih, Sari kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratna Helia Anggraini. Kepada Ratna dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan Ratna kesempatan untuk menjelaskan materi. Baiklah, Ratna akan menjelaskan materinya. Bab 2, pelaksanaan registrasi. Pasal 2. 1. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. 2. Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. 3. Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan ujian kompetensi. Pasal 3. 1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undang. 2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI. Pasal 4. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. 2. Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. 3. Sertifikat kompetensi diperoleh sebagai dasar untuk memperoleh STR. Pasal 5. 1. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya. 2. Partisipasi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan memperoleh satuan kredit profesi. 3. Perolehan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mencapai minimal 25 tahun satuan kredit profesi selama 5 tahun. Baiklah, itu pembacaan materi dari Ratna. Selanjutnya Ratna kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ratna. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safratul Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Aini untuk menjelaskan materi. Aini akan menjelaskan materi pasal 6 sampai dengan pasal 10. Pasal 6. 1. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir. 2. Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum dilakukan uji kompetensi. Yang ketiga, MTKI setelah menerima laporan dari perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyiapkan soal uji kompetensi dan pengawas. Pasal 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Pasal 8. Setelah uji kompetensi dilakukan perguruan tinggi. 1. Bidang kesehatan melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang dinyatakan lulus.
2. MTKI telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempersiapkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, sertifikat kompetensi diberikan MTKI kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah. Yang keempat, format sertifikat kompetensi sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir. Pasal 9. MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, selain mempersiapkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, juga mempersiapkan STR. Yang kedua, STR diberikan MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi. Yang ketiga, STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Yang keempat, masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi. Yang kelima, format STR sebagaimana tercantum dalam formulir 2 terlampir. Selanjutnya yaitu pasal 10. 1. MTKI harus membuat pembukuan terhadap setiap STR yang dikeluarkan. Yang kedua, pembukaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan. Terima kasih Aini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina Rahmadona. Kepada Rina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Rina akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman Rina tadi, yaitu dimulai dari pasal 11. Pasal 11 yaitu tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapat melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dengan STR. Selanjutnya adalah pasal 12. Sertifikat tidak berlaku apabila poin A yaitu masa berlaku habis. Yang kedua adalah dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga atas permintaan yang bersangkutan, atau D, yaitu yang keempat adalah yang bersangkutan meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah pasal 13. Pada pasal 13 yaitu pada poin pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi dan registrasi dan sebagaimana dimaksud dalam bab ini diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI. Yang poin kedua yaitu adalah pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan uji kompetensi pada Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kesehatan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi atau forum institusi pendidikan tenaga kesehatan. Selanjutnya ini adalah contoh STR, surat tanda registrasi, mulai dari STR manual, yang selanjutnya adalah STR yang sudah melalui versi 1, yang selanjutnya ini adalah contoh STR versi 2. Baik moderator, hanya itu yang bisa Rina sampaikan. Rina kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rina. Dengan berakhirnya penjelasan materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Dari presentasi ini dapat disimpulkan yaitu tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Lalu, surat tanda registrasi yaitu STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada perekam medis dan informasi kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik lapangan harus memiliki surat tanda registrasi. Sekian Ibu dan kawan-kawan penampilan dari kelompok 5. Rahma sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kawan.